Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini di pertemuan pertama di semester 2 itu kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kompetensi dasarnya kita masuk ke KD 3.8 gitu. Jadi di semester 2 kali ini kita ada 5 KD gitu yang akan kita pelajari. Dimulai dari KD 3.8 yaitu menjelaskan tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan angkut pada tumbuhan gitu. Ini tujuan-tujuan dari pembelajaran kali ini. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep tekanan, mengidentifikasi hubungan antara gaya dan luas permukaan terhadap besarnya tekanan, menjelaskan konsep tekanan hidrostatis, menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, menyajikan data hasil percobaan tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, menjelaskan hukum Archimedes, menganalisis penerapan hukum Archimedes, menerapkan hukum Pascal gitu. Sampai hukum Pascal, kita akan belajar sampai hukum Pascal untuk pertemuan kali ini. Nah, apa sih itu tekanan gitu? Tekanan bahasa Inggrisnya pressure ya. Tekanan adalah besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satuan luas permukaan bidang tekan. Tekanan pada zat dibagi menjadi 3, yaitu tekanan pada zat cair, zat padat, dan gas. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tekanan pada zat padat dan zat cair. Pada zat padat, apabila gaya yang diberikan pada suatu benda, gaya itu lambangnya F ya, semakin besar, jadi gayanya semakin besar, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar juga. Gitu. Sebaliknya, kalau gayanya kecil, tekanannya juga kecil. Gitu. Artinya, kalau misalnya besar sama besar, kecil sama besar, berarti gaya dan tekanan berbanding lurus. Apabila semakin luas permukaan suatu benda, maka tekanan yang dihasilkan semakin kecil. Nah, ini kebalikannya nih. Kalau luas permukaannya semakin besar, tekanannya kecil. Berarti luas permukaan itu lambangnya A ya, A besar, itu berbanding terbalik dengan tekanan. Oke. Nah, secara matematis dapat dituliskan P itu adalah tekanan. Yang tadi Ibu bilang, tekanan itu kan bahasa Inggrisnya berarti pressure ya. Depannya P kan? Nah, tekanan itu lambangnya P. Gitu. Satuannya Newton per meter persegi. Oke, atau Pascal, disingkat PA. Gitu. Jadi kalian bisa nulisnya Newton per meter persegi, atau enggak kalian bisa nulisnya PA. Gitu. F gaya, satuannya Newton. A luas permukaan gitu. Satuannya meter persegi. Contohnya apa sih? Nah, seseorang akan lebih mudah berjalan di atas lumpur dengan menggunakan sepatu boot. Iya enggak sih? Dibandingkan kita enggak pakai sepatu boot. Terus ngaruhnya apa? Nah, permukaan sepatu boot itu besar dibandingkan permukaan kaki kita. Iya enggak? Gitu ya. Kalau permukaan luas permukaannya besar, artinya tekanannya apa tadi? Kecil. Kalau tekanan kecil, berarti kita bisa lebih mudah berjalan di atas lumpur. Lumpur kan kayak apa ya? Apa sih blesek-blesek gitu kan ya, apa yang masuk ke dalam gitu kan ya. Kalau misalnya kita jalan itu kan kayak masuk ke dalam gitu kan. Nah, kalau pakai sepatu boot,
itu kita lebih mudah masuk ke dalamnya, nggak terlalu dalam. Ngerti nggak maksudnya? Nah, maksudnya tekanan kecil itu masuk ke dalam lumpurnya itu nggak terlalu dalam gitu, karena tekanannya kecil. Oke? Nah, bedanya kalau misalnya kita nggak pakai sepatu boot, luas permukaan kaki kita kecil. Nah, kita masuk ke dalam lumpur nih, kan luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Artinya kita masuk ke dalam lumpurnya dalam gitulah, pasti masuk gitu. Terlalu namanya ya, begitulah ya, bisa dibayangin kan ya, mendep gitu. Ya, ngerti kan ya maksud ibu ya? Jadi kalau misalnya luas permukaan gitu kan, sepatu boot itu besar, maka tekanan kecil gitu. Jadi kita nggak terlalu masuk ke dalam lumpur, artinya kita bisa lebih mudah berjalan di atas lumpur gitu. Nah, angsa lebih mudah mencari makan di tempat yang berlumpur daripada ayam. Luas permukaan kaki angsa itu lebih besar daripada luas permukaan kaki ayam. Karena angsa ada selaputnya, ya enggak? Makanya luas permukaannya lebih besar. Makanya angsa lebih mudah mencari makan di tempat yang berlumpur, karena dia nggak terlalu bisa ke dalam gitu. Oke, karena tekanannya kecil yang dihasilkan kalau luas permukaannya besar. Bisa dibayangin ya, ini sambil dibayangin ya. Kalau ayam itu kan nggak ada selaputnya, ya kan? Berarti kakinya itu luas permukaannya kan kecil. Ya, artinya tekanannya besar. Kalau tekanannya besar dia susah jalannya, malah masuk ke dalam lumpur kakinya gitu. Bisa dibayangin ya, ngerti kan maksud ibu ya? Itu artinya maksudnya berbanding lurus tekanan sama gaya gitu. Dan berbanding terbalik luas permukaan dengan tekanan. Oke, itu tekanan zat padat gitu dasarnya. Sekarang kita masuk ke tekanan zat cair. Tekanan zat cair itu ada 3. Tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal gitu. Masuk ke tekanan hidrostatis tuh. Ini agak rumit ya, tapi kalian pasti bisa gitu. Maaf ada iklan tadi ya. Lanjut, tekanan hidrostatis, tekanan yang dipengaruhi kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair. Semakin dalam kedudukan atau kedalaman suatu benda, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Tadi tekanan lambangnya apa? P. Ditambah hidrostatis. Hidrostatis depannya apa? H. Berarti lambang dari tekanan hidrostatis itu pH. Oke. Massa jenis. Massa jenis kayaknya pernah dipelajari di kelas 7 ya. Massa jenis itu lambangnya ini nih, kayak P, tapi bukan P ya, dibacanya Rho. Oke, bacanya Rho yang ini nih. Ini nih. Ini massa jenis. Oke, dibacanya Rho. Terus ada percepatan gravitasi, karena emang kita ini kan berhubungan sama gravitasi kan. Di dalam bumi ada gravitasinya, lambangnya G. Dan H itu adalah ketinggian biasanya, tapi bisa juga kalau di dalam air itu kedalaman ya, kedalaman zat cair. Kalau kedalaman, perhatikan baik-baik ya, dihitungnya dari mana Bu kedalaman atau ketinggian zat cair. Misalnya ini nih, ada satu zat cair, kedalaman yang mana? Kedalaman itu, ini misalnya benda ya, yang putih-putih ini benda ya. Kedalaman itu bukan dari benda sampai dasar. Perhatikan dulu, ini dasar, namanya dasar paling bawah. Yang paling atas itu namanya permukaan. Oke, ini dasar, ini permukaan. Kedalaman itu dihitungnya bukan dari benda sampai dasar, tapi dari permukaan sampai bendanya, itu kedalamannya. Jadi kalau di soal ada kayak begini nih, benda di dalam zat cair, kalian ngitung kedalamannya jangan dari benda sampai dasar, sampai paling bawah, bukan. Kedalaman itu dari permukaan, dari atas sampai bendanya, itu harus benar-benar diperhatikan ya, jangan sampai salah. Oke, dari permukaan sampai bendanya itu kedalaman atau lambangnya H.
Oke. Nah, ini satuan-satuannya ya. Sama tekanan hidrostatis juga Newton per meter persegi. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Ya. Kedalaman satuannya meter, percepatan gravitasi satuannya meter per second kuadrat. Nah, massa jenis itu rumusnya bisa kita hitung, yaitu massa benda dibagi volume. Kita sebenarnya bisa lihat nih dari satuan. Kalau kalian lupa rumus, kalian bisa lihat dari satuan. Massa jenis kan satuannya kilogram per meter kubik. Kilogram satuan dari apa? Massa. Massa doang ya. Meter kubik satuan dari volume. Ingat ya, kalau kubik itu volume, kalau luas itu persegi. Kayak matematika ya. Nah, berarti kalian bisa cari nih tanpa kalian hafalin rumus dari satuan. Kilogram massa volume itu meter kubik. Berarti kita mencari massa jenis itu massa per itu bagi ya. Massa bagi volume. Paham? Ini rumusnya. Gitu ya. Rho sama dengan massa dibagi volume. Nanti kita bisa ke contoh soal. Tekanan hidrostatis contohnya, kapal selam mampu menyelam ke dasar laut dengan kedalaman ratusan meter tanpa mengalami kebocoran atau kerusakan akibat tekanan hidrostatis. Gitu. Manusia hanya mampu menyelam hingga kedalaman kurang lebih 20 meter karena paru-paru manusia tidak dapat menahan tekanan yang besar lebih dari 240.000 Pascal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menyelam, itu kalau misalnya kedalamannya udah lebih dari 20 meter, itu tekanannya udah semakin besar. Kalau tekanan semakin besar itu sangat mengganggu pernafasan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nyelam gitu, terus kita sudah kayak apa ya, tidak sanggup gitu, kita dianjurkan emang ke permukaan gitu. Kita ambil dulu oksigen gitu, baru kita bisa menyelam lagi gitu. Dan tidak boleh lebih dari 20 meter. Gimana sih prinsip kerja kapal selam? Gitu. Kok dia bisa ya di dalam air itu dia bisa ngambang gitu. Terus bisa nyelam sampai dasar. Itu gimana sih prinsip kerjanya? Itu kalian nanti dapat buku paket, kalian bisa baca di buku paket. Intinya gini, di kapal selam itu ada ruangan khusus gitu. Kalau misalnya tadi berat, kalau misalnya gini nih, kalau misalnya besi dimasukkan ke dalam air, besi kan berat ya, itu dia gimana sih? Tenggelam atau melayang atau terapung gitu. Kalau besi itu kan berat, berarti kan dia tenggelam kan, dibandingkan misalnya sedotan ringan, pasti dia mengapung gitu. Kapal selam prinsipnya kayak gitu. Jadi kalau dia tuh ada ruangan khusus gitu. Kalau misalnya dia mau masuk ke dasar, dia mengisi air gitu. Jadi ada kayak apa ya, ruangan untuk mengisi air. Jadi airnya dimasukkan ke dalam kapal selam itu gitu. Jadinya kan berat gitu kan. Makanya dia bisa menyelam ke dasar. Nah, gimana kalau misalnya dia mau ke permukaan? Ya airnya tadi dikeluarin sama dia gitu, jadinya ringan lagi kan gitu, makanya dia bisa mengapung. Itu prinsipnya. Nah, berarti ada istilah mengapung, tenggelam, melayang kan. Nah, nanti akan kita pelajari sebentar ya. Nah, nih gimana nih cara ngitungnya nih? Massa jenis, sebuah gelas diisi penuh oleh air dan tiba-tiba dimasukkan sebungkah es balok kecil lalu tenggelam. Apabila air tumpah dari gelas akibat dimasukkannya es sebesar 10 cm kubik. Nah, udah jelas nih di satuan. Kubik berarti dia adalah volume. Ya kan? Ini nggak muat ya. Ibu tulis sini nggak apa-apa ya. Volumenya sama dengan 10 cm kubik. Oke. Berapa massa es? Nah, ditanya massa es berarti M. S ya kan? Ibu tulisnya MS aja ya. Apabila rapat massa di garis bawahi lagi ya. Kalau ada soal tentang rapat massa itu sama dengan massa jenis. Sama artinya ya, rapat massa itu adalah massa jenis. Gitu. Massa jenis apa? Rho.
sama dengan 4 gram per centimeter kubik. Nah, tadi kan kalau volume itu meter kubik, ya kan? Massa jenis itu kilogram per meter kubik. Nah, ini satuannya nggak usah diubah nih, karena di sini centimeter kubik, di sini juga centimeter kubik. Jadi nggak usah diubah kalau sama, gitu ya. Nanti ujung-ujungnya massa S-nya adalah satuannya gram, karena di sininya gram, gitu. Jadi kayak harus sama gitu kalau satuan, wajib, ya. Gimana caranya, Bu? Tadi ini udah ada volume, massa jenis sama massa. Ya udah kita carinya pakai rumus massa jenis. Ada iklan lagi, nggak apa-apa ya. Ada cara nyarinya pakai rumus massa jenis. Massa jenis rumusnya apa? Rho sama dengan massa per volume. Oke, udah masukin aja. Tadi rho-nya 4, masukin 4. Gitu kan? Sama dengan massanya dia tanya per volumenya 10, ya kan? Berarti gimana? Ya udah dikalikan atas dikali bawah. Ini ibu hapus ya, ibu hapus dulu. Berarti rho, iya bener ya tadi ya, malah ditulis lagi. 4 sama dengan massa S per 10 gitu ya. Berarti kan dikali nih atas bawah 4, berarti 4 dikali 10, pindah ruas, ya kan? 4 kali 10 sama dengan massa. Oke, berarti 4 kali 10 berapa? 40, berarti massa S sama dengan 40 gram. Paham? Oke, wajib ditulis, diketahui, ditanya. Lanjut nomor 2. Penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Berarti kedalaman apa lambangnya? H. H-nya sama dengan 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Perhatikan ya. Massa jenis air, khusus air, itu selalu 1000 kg per meter kubik. Pasti 1000 kg per meter kubik. Air, catatannya ya. Kalau zat cair itu banyak. Zat cair itu bisa air, alkohol, minyak. Nah, itu beda-beda massa jenisnya. Tapi kalau air, massa jenisnya itu pasti 1000 kg per meter kubik. Ini. Nah, kalau satuannya gram per centimeter kubik kayak tadi, itu massa jenis airnya adalah 1. Oke. Berarti massa jenis air kalau gram per centimeter kubik adalah 1 gram per centimeter kubik, gitu ya, itu pasti. Nah, berarti massa jenisnya sama dengan, nggak apa-apa ya soundnya itu hujan. Di sini gue lagi hujan, meter kubik. Konstanta gravitasi. Gravitasi adalah percepatan gravitasi ya, adalah 10 meter per second kuadrat. Berarti G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatisnya? Berarti pH, ya kan, tekanan hidrostatis sama dengan rho G H. Oke. Ngafainnya gini aja, kalau H berarti H gitu ya. Rho G H. Oke, itu tekanan hidrostatis. Masukin aja sekarang, berarti 1000 dikali G-nya berapa? 10 dikali H-nya berapa? 3. Berapa tuh? 1000 kali 10, 10.000. Kali 3, 30.000. Berarti tekanan hidrostatisnya adalah 30.000. Satuannya apa? Pascal atau Newton per meter persegi. Paham? Ini maaf ya, berantakan banget. Kalian tulis aja di buku catatan ya. Oke, kita lanjut. Tekanan zat cair. Yang kedua, hukum Archimedes. Kalau tadi adalah tekanan hidrostatis. Yang kedua, hukum Archimedes. Pokoknya tekanan hidrostatis itu berhubungan sama kedalaman ya. Pokoknya kedalaman itu tekanan hidrostatis. Nah, hukum Archimedes itu namanya juga hukum ya. Ada bunyinya nih. Bunyinya adalah
Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan gaya berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Gaya angkat ke atas, gaya itu F, angkat ke atas. Atau namanya adalah gaya apung, mengapung. Disingkatnya FA. Ya kan? Dia bilang gaya angkat ke atas nilainya sama besar, gaya angkat ke atas atau gaya apung lambangnya FA, nilainya sama besar dengan gaya berat. Gaya berat itu lambangnya W. Ya, kita udah belajar gaya berat ya. Gaya berat itu lambangnya W. Oke. Ini Ibu jelaskan lagi. Rumusnya hampir sama kayak tekanan hidrostatis. Bedanya apa? Di sini bedanya volume. Tadi kalau tekanan hidrostatis adalah ketinggian. Kalau tekanan hidrostatis adalah rho GH. Kalau hukum Archimedes, di hukum Archimedes adalah rho GV. Ya. Nah, bedanya apa nih antara gaya apung sama gaya berat? Lihat di sini. Kalau gaya apung ini massa jenisnya atau rho-nya C. Rho C itu adalah rho zat cair. Ya, dikali gravitasi dikali VTC. VTC itu adalah volume tercelup. Tercelup itu artinya bendanya udah masuk ke dalam air. Ya. Volume tercelup itu artinya bendanya udah masuk ke dalam air. Nah, bedanya apa sama ini? Nah, lihat di sini adalah rho B. Rho B itu artinya massa jenis benda. Ya, dikali gravitasi dikali VB. VB adalah volume benda. Nah, bedanya jadinya kalau gaya apung itu hubungannya sama zat cair, ya, yang udah masuk ke dalam air. Kalau gaya berat itu adalah volume benda, yaitu berhubungannya sama benda. Oke, ini air, zat cair, ini benda. Nah, ini nih yang tadi Ibu bilang, FA sama dengan W. Ya, masukin aja berarti rho C kali G kali VTC sama dengan rho B kali G kali VB. Nah, ini adalah rumus dari hukum Archimedes. Nah, tadi Ibu udah sempat singgung mengapung, melayang, tenggelam. Itu adanya di hukum Archimedes ya. Mengapung itu artinya dia terapung di permukaan. Melayang artinya dia di tengah-tengah. Tenggelam artinya dia di dasar. Ciri-cirinya apa sih? Nah, kalau mengapung, massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Itu syaratnya. Kalian inget-ingetnya gini aja yang tadi Ibu bilang. Kalau sedotan itu ringan kan? Massanya kecil kan? Nah, massa kecil itu berarti dia mengapung. Sama aja kayak massa jenisnya benda itu kecil. Lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Ingatnya gitu aja. Melayang itu massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Tenggelam, nah tadi Ibu bilang besi atau batu besar masukkan ke dalam air, itu kan massanya besar kan? Nah, itu artinya tenggelam. Nah, di sini juga massa jenis bendanya besar. Lebih besar daripada massa jenis zat cair. Gitu. Itu syaratnya, ciri-cirinya. Nah, ini jika benda dicelupkan seluruhnya, maka volume tercelup sama dengan volume benda seluruhnya. Kenapa bisa kayak gini? Kalau benda dicelupkan seluruhnya, artinya benda nih satu benda, misalnya bola. Satu bola itu namanya kan volume benda kan, satu bolanya. Terus kalau misalnya volume tercelup, itu misalnya bolanya ngambang. Berarti kalau volume tercelup itu bagian bolanya yang kena air aja. Gitu. Itu namanya volume tercelup. Bagian benda yang kena air aja. Nah, kalau misalnya bolanya semuanya masuk ke dalam air, berarti kan tadi Ibu bilang benda itu, si bola itu kan sama dengan volume benda kan? Volume benda itu volume keseluruhan, volume si bolanya. Itu volume benda. Kalau misalnya bola tersebut dimasukkan ke dalam air, berarti kan volume benda itu masuk ke dalam air, berarti kan sama dengan volume tercelup. Karena bolanya itu semuanya udah kena air. Paham nggak maksud Ibu? Gitu ya. Jadi volume benda, kalau volume bendanya sama dengan volume tercelup, artinya si benda itu seluruhnya masuk ke dalam air. Itu rumusnya ini. Gitu ya. FA bisa ditulis gini.
sama dengan rho C. Ya kan? Kalau FA kan pasangannya C kan? Zat cair per W, gaya berat, per rho B. Rho itu nulisnya gini ya. Tuh. Bukan P, kayak ini bukan. Oke, ini rumus jika volume benda sama dengan volume tercelup. Nah, ini contoh soalnya nih. Di dalam suatu bak berisi air dan es yang terapung, volume es yang muncul di atas permukaan air, kalau volume muncul, berarti dia nggak tercelup kan, nggak kena air. Kita namain aja. Di sini nggak ya diketahuinya, Vm sama dengan berapa tadi? 100 cm kubik. Kalau dijadiin meter kubik berapa? km, hm, dam, m, dm, cm dibagi nolnya 4 ya. Nolnya kan naik 2. Berarti kali 3. Nolnya 6. Ya. Berarti 100 dibagi 1 juta atau 10 pangkat 6. Berarti 1 juta itu kan nolnya 6, ya kan? Ibu tulisnya 10 pangkat 6 gitu. Kalau ini nolnya kan 2, ya kan? Berarti ibu tulisnya 10 pangkat 2. Kalau pembagian itu pangkat dikurang, berarti 2 pangkat dikurang ya. Kalau pembagian 2 dikurang 6 minus 4, berarti 10 pangkat minus 4. Ini biar gampang ibu ngitungnya gitu, meter kubik. Berarti volume munculnya adalah 10 pangkat minus 4 atau 0,00001. Lihat nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sama aja kan? Minus 4 itu ke depan. Kalau nggak minus itu ke belakang gitu. Volume munculnya sekian, massa jenis S-nya 900. Kalau massa jenis S itu benda berarti kan, berarti rho B. Ini kalian sambil catat di buku catatan ya, rho B atau rho S ya. 900 kg per meter kubik. Kenapa ibu mau banyak meter kubik? Karena ibu langsung lihat di sini. Ini satuannya meter kubik nih, berarti kita harus ngubah dari cm ke meter kubik. Massa jenis air berarti rho C kan, air. Boleh ditulis setelah rho A, boleh. 1000 kg per meter kubik. Maka volume S seluruhnya, artinya kalau volume S seluruhnya adalah volume benda, kan seluruhnya plek gitu S. Berarti volume benda. Ini yang ditanya. Ini kalian sambil nulis ya di buku catatan. Soalnya ibu ini nanti mau hapus lagi nih. Oke? Nah, udah kayak gini ya. Sebentar. Nah, nanti kita pakai rumus aja langsung hukum Archimedes. Gimana rumusnya? FA sama dengan W. Terus di sini tulis rho C dikali G kali VT. C sama dengan rho B kali G kali V B. Ini kan sama-sama di bumi kan? Nah, gravitasinya sama kan? Bisa ibu coret. Nah, ini kalian rumus cepatnya langsungnya rho C kali VTC sama dengan rho B kali VB. Itu langsung rumus cepatnya kalau gravitasinya sama. Langsung coret aja. Langsung masukin rho C-nya tadi berapa? Rho C itu adalah rho air, 1000. VTC-nya berapa? VTC itu adalah volume tercelup. Coba dilihat. Benda nih, misalnya es tuh ngapung kan di air, yang di atas permukaan ini adalah volume muncul, dia muncul di permukaan air. Yang di bawah ini adalah volume tercelup. Seluruh benda ini, seluruhnya adalah VB. Ya, satu keseluruhan benda ini adalah VB. Bisa nggak ibu tulis kayak gini? VB sama dengan volume muncul ditambah volume tercelup.
Kenapa kayak gini? Karena kan volume benda itu seluruhnya kan. Sementara kalau terapung itu terbagi. Ada yang muncul ke permukaan, ada yang tercelup. Jadi volume muncul ini ditambah sama volume benda. Sama dengan volume muncul ditambah sama volume tercelup. Berarti sama dengan volume benda. Ngerti kan maksud Ibu? Ngerti ya? Jadi yang atas ditambah bawah jadinya satu keseluruhan. Itu maksud Ibu. Nah, volume tercelupnya kan kita nggak punya. Yang punya tadi volume muncul. Yang ditanya volume benda. Berarti ini ada hubungannya sama ini. Bisa nggak Ibu pindah ruasin VTC sama dengan pindah ruas ya, volume benda dikurang volume muncul. Bisa nggak kayak gini? Bisa kan? Nah, masukin ke sini. Volume bendanya dikurang volume muncul. Jadi diganti gitu loh. Ngerti nggak maksud Ibu? Jadi diganti. Ibu hapus dulu ya. Tadi sambil ditulis ya. Ya, sebentar. Gitu. Oke. Paham ya? Pokoknya kalian analisa deh kalau bingung. Rho B-nya berapa? 900. Masukin sini 900. Nggak muat ya. Volume bendanya apa? Yang ditanya udah masukin aja VB. Karena kita mau cari VB-nya. Oke, udah tinggal dimasukin. 1000 VB dikurang volume munculnya udah diketahui. Kita masukin tadi 10 pangkat minus 4 sama dengan 900 kali VB. Paham ya? Nah, ini dikali pelangi gitu. Ibu hapus ya. Berarti kalau dikali pelangi 1000 kali VB tadi dikurang ya. 1000 nolnya kan 3. Berarti kan 10 pangkat 3. Ya kan? 10 pangkat 3 dikali 10 minus 4. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. 3 ditambah minus 4 sama dengan minus 1. Berarti 0,1. Kan minus 1 kan? Nolnya 1 aja. 0,1 VB. Sama dengan 900 VB. Oke. 1000 VB. Salah, ini nggak ada VB-nya ya. Maaf. Itu nggak ada VB-nya. Kayak gini. VB sama VB disatukan. Yang nggak punya VB dipindahin. 1000 VB. Ini kan yang punya VB nih. Kalau pindah ruas dari positif pindah jadi negatif. 900 VB. Nah, yang 0,1 nggak punya VB kan? Pindahin jadi 0,1. Dari minus ke positif. 1000 dikurang 900, 100 VB. Sama dengan 0,1. Yang kita cari VB, berarti VB sama dengan pindah ruas ya. 0,1 dibagi 100. Berapa hasilnya? 100 itu 10 pangkat 2. Karena nolnya ada 2. 0,1 itu adalah 10 pangkat minus 1. 10 pangkat minus 1. Ya kan, 0,1. Kalau 100, 10 pangkat 2. Kalau pembagian, pangkatnya dikurang. Minus 1 dikurang 2 sama dengan minus 3. VB minus 3 ya, 10 pangkat minus 3. Berarti nolnya ada 3. 1, 2, 3. Satuannya apa? Volume meterku. Ini hasilnya. Oke. Paham? Pokoknya kalian sambil coret-coret. Kalau kurang paham, tanyain langsung ke ibu. Jangan diem aja gitu ya. Karena kita kan lagi di masa sulit kan.
Di masa sulit itu artinya ibu susah gitu mengontrol kalian tuh paham atau enggak itu susah. Jadi kalian harus aktif gitu ya, harus tanya ke ibu by WA boleh banget, di komentar boleh banget gitu ya. Jadi benar-benar harus aktif ya. Kalau kalian nggak ngerti, ibunya yang jadi sedih gitu. Karena ya kita manfaatin lah masa-masa kayak gini tuh, harus tetap ngerti, jangan jangan digampangin gitu. Karena ini penting, kita belajar itu penting walaupun di masa pandemi gitu ya, karena buat kedepannya gitu. Oke. Terakhir, hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Maksudnya gimana sih, Bu? Lihat, di sini ada tabung U. Di sini luas permukaannya kecil, namanya A1. Di sini luas permukaannya besar, A2. Gaya yang diberikan itu F1 yang di A1, terus gaya yang dihasilkan itu F2. Ya. Hukum Pascal apa? Ini. Kan tadi kalau di tekanan zat padat kan P sama dengan F kali A kan? Ya kan? Jadi hukum Pascal dimasukin di sini. Perbandingannya tekanan pertama sama dengan tekanan 2. Jadi tekanan yang di sini itu sama aja sama tekanan yang di sini. Gitu ya. Terus dimasukin rumusnya F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, inilah rumusnya. Rumus hukum Pascal. Kayak perbandingan ya jatuhnya ya. Nah, gini maksudnya. Contoh pompa hidrolik untuk mengangkat mobil atau motor. Jadi, kalau kalian pernah ke tempat pencucian mobil gitu, itu biasanya mobilnya bisa terangkat kan? Nah, itu pompa hidrolik yang angkat nih. Gitu. Jadi ini mesinnya. Tadi hukum Pascal itu tekanan yang diberikan sama dengan tekanan yang dihasilkan. Tekanan yang diberikan itu ibu bilangnya P1 yang di sebelah sini. Ini P2-nya. Gitu ya. Jadi misalnya gini, mas-mas yang di tempat pencucian mobil itu misalnya neken tombol doang nih. Gitu kan. Berarti kan tekanannya kecil kan? Berarti tekanan yang diberikannya kecil. Gitu. Sama mas-masnya. Tapi ini maksudnya gayanya kecil ya. Gayanya kecil. Tapi gaya yang dihasilkan itu menjadi besar. Buat ngangkat mobil kan butuh gaya besar kan? Ya kan? Nah, itu yang dimaksud tekanan di dalam itu sama. Walaupun gayanya kecil, gayanya besar, itu tekanan yang di dalam itu, di dalam ruang tertutup itu sama. Jadi ibaratnya apa ya? Udara itu sama gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kita nggak perlu mengangkat beban lebih dengan gaya yang besar gitu. Ya. Jadi gaya yang kita berikan itu kecil, yang awalnya kecil, jadi besar. Karena apa? Karena karena tekanan di seluruhnya ini sama aja. Gitu, sama aja gitu. Kalau tekanannya sama aja, ya udah hasilnya juga disesuaikan gitu. Ngerti gak sih maksudnya? Susah ngejelasinnya gimana ya? Gitulah hukum Pascal. Jadi kan tadi tekanannya sama aja di dalam pompa hidrolik ini kalau hukum Pascal. Jadi kita nggak perlu ngasih gaya lebih untuk mengangkat beban yang lebih. Karena di dalam ruang tertutup itu tekanannya sama aja. Oke? Jadi mas-masnya tadi cuma misalnya tekan tombol doang yang memerlukan gaya kecil F1, menghasilkan gaya yang besar F2. Karena tekanan di dalamnya sama aja gitu.
Kalau F1 kecil, A1 juga kecil. F2 besar, A2 juga besar. Gitu ya. Ini ada contoh soalnya ya. Misalnya nih, langsung aja di sini ya. Jika F1 di sini sama dengan 2 Newton, F2 di sini sama dengan 10 Newton. Ya. A1-nya misalnya 2 meter persegi. Di sini A2-nya yang ditanya, pasti salah satunya ada yang ditanya. Pakai rumusnya apa? Ya udah, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Langsung aja masukin, karena pasti yang ditanya itu salah satunya. Ingat ya, kalau yang kecil itu adalah gaya yang diberikan. Kalau yang besar atau F2 itu gaya yang dihasilkan. Itu biasanya di soal-soal kayak gitu bahasanya, gaya yang diberikan, gaya yang dihasilkan, kayak gitu. Masukin aja di sini langsung F1 2, A1-nya 2 juga. F2-nya berapa? 10, A2-nya yang ditanya. Kali silang. Berarti Ibu hapus ini ya, yang ini. Berarti kali silang ya, 2 dikali A2, ya kan, sama dengan 2 dikali 10. 2 kali 10 berapa? 20. Pindah ruas, A2 sama dengan 20. Perkalian jadi pembagian bagi 2. A2 sama dengan 10. 20 bagi 2, 10 meter persegi. Jadi A2-nya sama dengan 10 meter persegi. Nah, itu contoh soalnya. Paham? Sampai sini? Gitu. Nanti kalian bisa cari-cari soal di Google ya. Itu untuk belajar lagi. Nanti minggu depan kita latihan. Sekarang kalian yang tadi udah Ibu jelasin, yang penting-pentingnya kalian catat di buku catatan. Oke, kalian catat di buku catatan yang penting-pentingnya. Ya, contoh soal boleh dicatat biar kalian lebih paham. Gitu. Catatan kalian itu kalian foto, kalian upload ke Google Classroom. Oke. Kalian upload, kalian foto, kalian upload ke Google Classroom. Buku catatannya yang dari video ini ya, materi yang dari video yang Ibu jelasin ya. Oke, yang penting-pentingnya yang dicatat. Oke, itu tugas untuk hari ini. Oke, kurang lebihnya dari Ibu mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan, please banget kalian nanya ya. Ibu seneng banget kalau kalian nanya. Oke, kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah atau kalian kurang paham, mohon dimaafkan. Jaga kesehatan pokoknya ya. Kita harus sama-sama sehat biar kita bisa ketemu. Ibu udah kangen banget sama kalian. Bismillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.